Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit terkait materi untuk mata kuliah geometri ruang, yaitu terkait materi bidang rata. Jadi di sini yang akan dibahas yaitu mengenai persamaan bidang. Jadi persamaan bidang, kalau kita ketahui biasanya bidang yang kita gambarkan itu adalah bidang yang berada pada dimensi 2 ya. Namun pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas yaitu adalah persamaan bidang yang berada pada ruang seperti itu. Jadi di sini kalau sudah berbicara terkait ruang, maka di sini ada 3 titik koordinat, yaitu koordinat X, koordinat Y, dan koordinat Z. Nah, di sini dikatakan bahwa persamaan bidang rata itu adalah hubungan fungsional antara absis atau X, ordinat atau Y, dan aplikat atau Z. Nah, kalau di bidang biasanya kita hanya ada 2 koordinat, yaitu di absis dan ordinat dari semua titik pada bidang. Nah, hubungan tersebut jadi persamaan umumnya jadi dinyatakan dengan AX plus BY plus Z plus D sama dengan 0. Jadi kan kalau biasanya kalau kita di di bidang datar biasanya kan ada persamaan lingkaran dan lain sebagainya. Ada juga misalnya bentuk persamaan elips dan lain sebagainya. Nah, kalau di sini bentuk persamaan bidang itu digambarkan atau dinotasikan dengan AX plus BY plus Z plus D sama dengan 0. Seperti itu. Nah, misal kita punya persamaan bidangnya itu adalah 4X plus 3Y plus 2Z sama dengan 12. Berarti di sini posisi A-nya itu kan 4 ya. Yang ini A, terus 3 ini adalah B, terus 2 itu adalah C, sementara 12 ini adalah D. Maka kalau kita ingin menggambarkan persamaan bidang ini secara geometris, kita gambarkan secara geometris, maka akan kita peroleh gambar seperti gambar 21 ini ya. Nah, sama aja sebenarnya kalau misalnya kita ambil titik Y ya, Y-nya 0, Z-nya 0, maka X-nya berapa? Jadi tinggal kita substitusikan. X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0, Z-nya sama dengan 0, maka persamaannya menjadi 4X plus 3 kali 0 plus 2 kali 0 sama dengan 12, sehingga 4X sama dengan 12, X-nya sama dengan 12 per 4, yaitu 3. Jadi titik koordinatnya adalah apa? Titik koordinatnya 3,0,0. Maka di sini titiknya. Gitu. Nah, ketika kita hubungkan ketiga titik ini, ketiga titik yang kita temukan tadi, maka itu akan membentuk sebuah bidang ya, sebuah bidang. Nah, titik ini dinamakan sebagai titik potong terhadap sumbu X. Ini adalah titik potong terhadap sumbu Y, dan ini adalah titik potong terhadap sumbu Z. Jadi titik potong terhadap sumbu X itu ketika terhadap sumbu Z itu ketika X dan Y-nya itu bernilai 0, seperti itu. Nah, kita lanjut ke persamaan sederhana bidang. Persamaan bidang dalam bentuk sederhana dapat dinyatakan sebagai berikut. Ini dia. Jadi bidang yang pertama itu adalah bidang-bidang yang sejajar bidang koordinat.
ketika X itu sama dengan A, maka bidang itu sejajar dengan Y, O, Z sejauh A. Jadi kalau Y, O, Z, maka bidang Y, O, Z itu kan bidang ini, Y, O, Z. Nah, ini bidang di sini. Itu adalah bidang Y, O, Z, di mana X-nya sama dengan A sejauh A. Kalau ini adalah titik A, maka bidangnya adalah yang ini, yang sejajar dengan Y, O, Z itu sendiri. Seperti itu maksudnya. Ya. Jadi X-nya itu sama kalau X-nya sama dengan 0, jadi bidangnya itu adalah bidang Y, O, Z karena X-nya 0 ya. Oke. Terus Y sama dengan B. Y sama dengan B itu adalah bidang yang sejajar dengan X, O, Z. X, O, Z itu adalah ini. X, O, Z. Ini bidang X, O, Z. Ini bidang X, O, Z-nya. Sementara Z sama dengan C itu adalah bidang X, O, Y. Jadi X, O, Y itu yang ini, yang bidang datar. X, O, Y itu sama saja dengan sumbu koordinat di bidang ya, sumbu koordinat di bidang. Nah, secara geometris ini bisa digambarkan seperti ini, di mana ini adalah bidang Z, O, Y ya. Jadi bidang Z, O, Y itu ketika X-nya itu sama dengan 0 ya. Terus ini tadi gambaran bidang-bidangnya. Ini adalah bidang X, O ya, X, O, Z. Ini X, O, Z. Kalau ini ya, ini bidang, ini adalah bidang X, O, Y. Nah, yang sejajar dengan bidang X, O, Y ini adalah bidang ini yang di atas. Seperti itu. Jadi kalau digambarkan seperti kubus ya, seperti kubus. Nah, ini adalah O, ini Z, ini X, ini Y. Tuh, jadi ini ada bidang datarnya, ini. Yang ini adalah bidang atasnya. Kalau misalnya kita gambarkan seperti, kalau susah untuk untuk membayangkan, kita bayangkan saja seperti sebuah kubus seperti itu. Jadi sisi-sisi dari kubus itu sendiri. Oke, itu tadi bidang-bidang sejajar bidang koordinat. Nah, kalau sekarang itu kita masuk kepada bidang-bidang sejajar sumbu koordinat. Nah, bidang sejajar sumbu Z ya, bidang sejajar sumbu Z. Jadi ini bidang sejajar sumbu Z. Jadi kalau bidang sejajar sumbu Z itu adalah bidang di mana persamaan umumnya itu tanpa Z. Jadi 3X plus Y plus 3Y sama dengan 12, seperti itu. Itu adalah bidang-bidang yang sejajar dengan Z. Kalau sejajar dengan sumbu Y, maka Y-nya yang di sini tidak ada. Jadi X, AX, CZ sama dengan D. Sementara kalau untuk yang sejajar sumbu X yaitu 3Y plus Z. Seperti itu. Yang ini kan sejajar dengan sumbu Z. Jadi kan ini kan sumbu Z, maka dia sejajar dengan sumbu Z.
Kalau yang ini kan bidang nih. Nah, bidang ini adalah bidang yang sejajar dengan sumbu Y. Gitu. Yang sejajar dengan sumbu Y. Sekarang kita masuk ke bidang-bidang yang melalui sumbu koordinat ya. Bidang-bidang yang melalui sumbu koordinat. Nah, di sini ketika bidang itu melalui sumbu Z, maka persamaannya yaitu Y sama dengan MX atau AX plus BY sama dengan 0 ya. Kan ini sama aja, kalau ini dibuat kepersamaan berarti Y sama dengan min AX ya, min AX per B seperti itu. Nah, A per B nya ini kan M ya, kalau di garis itu adalah gradien ya, maka di sini Y sama dengan 2X. Kalau bidang itu melalui sumbu Y ya, maka persamaannya adalah AX plus CZ sama dengan 0. Sementara ketika bidang itu melalui sumbu X, maka persamaannya BX plus CZ sama dengan 0. Nah, digambar di sini ini adalah persamaan bidang yang melalui titik asal 0,0. Jadi kalau titik asalnya 0,0 di sini ya, itu berarti persamaannya menjadi AX plus BY plus CZ sama dengan 0 tanpa konstanta ya, tanpa D. Nah, baik, selanjutnya kita bahas terkait persamaan normal Hayes ya. Jadi di sini kalau digambarkan secara geometri, jadi ketika di sini dikatakan P itu sama dengan O ke P ya, O ke P, di mana OP itu kan panjang normal ya, panjang normal atau jarak dari titik 0 ya, dari titik 0 ini, ke bidang V-nya. Sementara kita di sini ada sebuah titik XYZ ya, XYZ, dimana kalau kita proyeksikan ke garis normalnya ini, dia itu sama saja dengan P1 seperti itu. Jadi di sini secara umum ya, bentuk persamaan normal Hayes itu dituliskan atau dirumuskan menjadi X cos alpha ditambah Y cos beta plus Z cos gamma min P. Oke, baik, kita masuk ke merubah persamaan umum AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0 ke bentuk normalnya. Jadi nanti kalian jika ingin mengubah bentuk persamaan umum ke bentuk normal, maka kalian bisa menggunakan rumus ini. Jadi AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0 ya. Jadi di sini tanda plus minus dipilih sedemikian suku konstantanya negatif. Jadi konstantanya negatif. Jadi kita pilih plus atau minus itu ketika konstantanya itu menjadi nilainya negatif seperti itu. Nah, di sini kita ambil contoh ya, bentuk normal ya, bentuk normal dari 2x min 3y plus z plus 5 sama dengan 0. Jadi ini bisa kita ubah. Jadi kan ini 2x. Jadi kan tadi kan harus diubah kita ambil tanda positif atau negatif itu ketika dikalikan itu nanti nilai konstantanya berubah menjadi negatif, maka di sini kita ambil yang negatif. Jadi min 2x plus 3y min z min 5 per akar 14. Akar 14 kan dari sini sama dengan 0 ya. Nah, di sini setelah kita dapat ini, ketika kita ingin mencari nilai P ya, mencari nilai P-nya,
ini kan ini A, ini A, ini B, ini C-nya 1, dan ini adalah D. Nah, untuk nilai P kan tadi untuk bentuk normal itu bentuknya adalah X cos alpha, Y cos beta plus Z cos gamma min P, ya, min P. Jadi di sini kan bentuknya min P. Jadi min P di sini untuk nilai P-nya itu sama saja dengan D per akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Seperti itu untuk nilai P-nya atau jarak titik O ke bidang. Nah, jadi jarak titik pangkal atau titik pusat, ya. Jadi di sini titik 0,0, ya. Titik 0,0 ke bidangnya itu sama saja dengan nilai P itu sendiri. Jadi nilai P itu bisa dicari dengan rumus D per A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat, ya. Nah, kalau ke bentuk normalnya, kalau kita ingin mengubah bentuk ini ke bentuk normalnya, maka di sini kita bisa menuliskan bentuk normalnya itu adalah 3x plus 2x plus min 3y plus z per akar 14. Seperti itu. Oh, sorry. Saya tulis kembali di sini. Jadi bentuk normalnya itu kan ini kan bentuknya seperti ini nih, ya. Berarti bentuk normalnya adalah min 2x plus 3y min z per akar 14 sama dengan 5 per akar 14. Jadi kan kalau di dalam bentuk normal kan ini jadinya X cos alpha plus Y cos beta ditambah Z cos gamma sama dengan P. Jadi ini adalah nilai P-nya. Yang ini adalah nilai P-nya. Jadi ini adalah persamaan normalnya. Jadi kalau misalnya diminta adalah persamaan normalnya, tinggal ditulis bentuk seperti ini. Seperti itu. Nah, yang ini adalah jarak titik pangkal, ya, titik pangkal ke bidangnya. Ke bidang tadi, ke bidang mana? Ke bidang 2x min 3y plus z plus 5 sama dengan 0. Seperti itu. Oke. Nah, di sini selanjutnya adalah terkait jarak titik ke bidang. Nah, untuk jarak titik ke bidang sendiri, misal di sini ada titik P, ya. Ya, titik P, di mana titik P itu adalah X1, Y1, Z1, dan kita punya bidang AX plus B plus YZ plus D sama dengan 0, maka jaraknya itu bisa kita hitung dengan cara A dikali X1 ditambah B kali Y1 plus C kali Z1 plus D per A kuadrat plus B kuadrat tambah C kuadrat. Ini sebenarnya sama aja dengan jarak antara titik, ya, jarak antara sebuah titik dengan garis. Nah, jarak antara titik dengan garis kan ada rumus
Kalau di geometri analitik itu adalah jarak antara titik dan garis, seperti itu. Nah, sebagai contoh di sini ada titik min 1, 2, min 3 ke bidang 3x min y plus 4z plus 7. Jadi tinggal dikalikan aja, ini 3 dikali min 1 ditambah min 1 dikali 2 ditambah 4 dikali min 3 terus ditambah 7 per akar dari 3 kuadrat 9, min 1 kuadrat itu 1, 4 kuadrat itu 16. Jadi jaraknya adalah 10 per akar 26. Itu untuk jarak titik ke bidang. Nah, mungkin cukup sampai di sini untuk penjelasan di materi pertama. Nanti kita akan lanjut ke materi kedua. Oke, baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.